Selamat pagi, siang, ataupun malam dimanapun Anda berada. Selamat bertemu kembali dengan saya, Warsoma Johan, Guru Matematika Pangbagirna Sebandung Raya. Pada video ini akan dibahas teknik pengintegralan menggunakan metode substitusi yang merasionalkan. Coba kita lihat dulu mengapa dinamakan substitusi yang merasionalkan. Nah, pembahasan akan melakukan proses integral terhadap fungsi yang memuat akar seperti ini. Ataupun seperti yang di bawah ini. Nah, pembahasan akan dibatasi oleh bentuk akar di mana di dalamnya hanya ada satu faktor linier. Ini satu faktor linier yang multiplisitasnya boleh sembarang. Jadi M-nya boleh bebas. Dan bentuk kedua adalah bentuk yang memuat bentuk kuadrat seperti ini atau fungsi-fungsi yang bisa dibawa ke salah satu dari tiga bentuk ini. Oke, kita akan lihat yang pertama dulu yang memuat faktor linier. Nah, bentuk AX tambah B pangkat M, kemudian ini akar pangkat N, itu gunakan substitusi ini. Udah baku ini, substitusinya harus ini. Jadi pada substitusi ini, M-nya nggak perlu diperhatikan. Berapapun nilai M, substitusinya adalah ditentukan oleh pangkat N-nya. Dengan substitusi ini, nanti ini menjadi U pangkat N, bisa keluar akar. Nah, kita lihat contoh-contohnya. Nah, ini memuat akar X. Jadi substitusinya adalah X sama dengan U kuadrat. Karena ini artinya akar pangkat 2 ya. Jadi substitusinya X U kuadrat. Kemudian kita cari hubungan DX dengan DU. DX 2U DU ya. Oke. Nah, kita substitusikan ini ke sini. Oh ya, ini akar X menjadi akar U kuadrat. Nah, di sini diasumsikan U-nya positif. Jadi bisa keluar menjadi U, gitu ya, akar U kuadratnya. Oke, X-nya menjadi U kuadrat, akar X-nya menjadi akar U kuadrat menjadi U, DX-nya berubah menjadi 2U DU. Kita bisa coret faktor yang sama menjadi ini. Dan ini dengan substitusi biasa akan kita peroleh integralnya adalah 2 ln mutlak U-1. Selesai. Oh, sorry, belum selesai. U-nya kita kembalikan ke X, jadi U-nya di sini akar X. Oke. Kita lihat soal yang B, ini sebenarnya sama aja. Coba kita lihat, cuma pangkatnya 3. Oke, ini substitusinya adalah X min 4 sama dengan U pangkat 3. Ya. Supaya dia bisa keluar akar. Kita cari hubungan DX dengan DU. DX 3U kuadrat DU. Nah, X-nya sendiri nanti ini di sini menjadi U pangkat 3 tambah 4. X-nya ini menjadi U pangkat 3 tambah 4. Ini dipindah ruas saja. Kemudian ini X min 4 jadi U pangkat 3. Ini akar pangkat 3 keluar menjadi U. Dan DX-nya menjadi ini. Oke, ini kita kalikan dulu satu persatu dan sederhanakan menjadi ini. Dan ini sudah mudah ya, menjadi U pangkat 7. Dibagi 7, yang ini U pangkat 4 dibagi 4. Ya. Nah, U-nya kembalikan. U-nya kita lihat U-nya ini adalah
akar pangkat 3 dari X min 4. Oke, U-nya adalah ini. Akar pangkat 3 dari X min 4, ini ada pangkat 7. Demikian juga yang ini. U-nya diganti akar pangkat 3 dari X min 4, pangkat 4. Sebagai contoh ketiga, kita akan membahas integral ini. Coba kita lihat solusinya. Nah, integral ini memuat bentuk akar pangkat 5 dari faktor linier ini dengan multiplisitas 2. Nah, pada pemisalannya, pangkat 2 ini jangan diperhatikan. Yang penting ini pangkat 5-nya. Jadi kita substitusi X plus 1 itu sebagai U pangkat 5. Ya. Oke, kemudian kita cari hubungan dx dengan du. Nah, dx sama dengan 5 U pangkat 4 du. Oke. Dengan demikian, X-nya sendiri berubah menjadi U pangkat 5 min 1. Satunya kita pindah. Maka dia integral semula berubah menjadi U pangkat 5 min 1. Ini X-nya. Ini U pangkat 5 keluar menjadi U. Tapi ada pangkat 2-nya. Kemudian dx-nya ini. Nah, kita kalikan saja satu per satu menjadi ini. Nah, ini integralkan dengan mudah menjadi ini U pangkat 12 dibagi 12 tentunya. U ini menjadi U pangkat 7 dibagi 7. Kita kembalikan U-nya adalah akar pangkat 5 dari X plus 1. Jadi dia menjadi akar pangkat 5 dari X plus 1. Ini ada pangkat 12. Demikian juga yang ini. Menjadi akar pangkat 5 dari X plus 1, pangkat 7. Berikutnya kita akan melihat integral yang memuat bentuk-bentuk seperti ini. 3 bentuk ini dengan A-nya selalu non-negatif. Nah, untuk integral yang memuat bentuk-bentuk seperti ini, itu kita gunakan substitusi trigonometri sebagai berikut. Jadi untuk bentuk yang ke-1, digunakan substitusi X A sin T. Nah, nanti di dalam pengerjaannya, ini kita akan memerlukan fungsi inverse-nya. Jadi, T-nya ini kita batasi supaya sin punya inverse harus sudutnya di sini. Kemudian bentuk kedua, pemisalannya ini. Dan tangen supaya punya inverse, sudutnya di sini. Sedangkan yang ketiga, ini pemisalannya adalah A sekant T. Dengan sudutnya di sini, supaya punya inverse, T tidak sama dengan pi per 2 ya. Nah, kenapa digunakan substitusi ini? Karena dengan substitusi tersebut, maka nanti yang di dalam akar bisa keluar seperti ini. Nah, ini dari mana kita akan lihat saat membahas soal-soalnya ya. Ini nanti di masing-masing kita lihat penurunannya. Oke, kita lihat soal-soalnya. Yang pertama dulu ini. Nah, integral ini. Kita misalkan X sama dengan A sin T. Dan kembali supaya punya inverse, T-nya harus di sini. Supaya si sin ini punya inverse. Kemudian, dx-nya kita cari hubungannya dengan dt. Turunkan aja ini. Dx menjadi A cos T dt.
Kemudian bentuk ini, bentuk akar ini, X-nya kita ganti dengan A sin T, jadi A kuadrat sin kuadrat T. A kuadratnya bisa kita faktorkan, A kuadrat kali 1 min sin kuadrat. Sehingga menjadi A kuadrat, 1 min sin kuadratnya menjadi cos kuadrat. Nah, ini bisa keluar akar menjadi mutlak. Tadi seperti dikatakan di awal, A-nya non-negatif. Kemudian ini sudutnya dengan pembatasan ini di kuadran 4, ini di kuadran 1, cos selalu non-negatif. Jadi A-nya non-negatif, cos-nya juga non-negatif, sehingga mutlaknya bisa dihilangkan. Nah, dengan demikian integral ini kita ganti akarnya dengan A cos T, dx-nya dengan A cos T dt. Kemudian kita kalikan, ini teknik pengintegralannya sudah di bagian depan. Kita ubah menjadi setengah tambah setengah cos 2T. Integralkan aja, kita peroleh ini setengah menjadi setengah T. Cos asalnya dari sin, jangan lupa dibagi 2 ya. Oke, sampai sini belum selesai. Karena awalnya kan integral dengan variabel X. Kita mendapatkannya dalam variabel T. Harus diubah yang ada T-nya ke dalam X ya. Coba ini saya uraikan dulu sin 2T. Sin 2T adalah 2 sin T cos T. Nah, sekarang kita lihat ini T-nya. Kembali ke pemisalannya, X sama dengan A sin T. Saya tulis ya di sini. X sama dengan A sin T. Sehingga saya punya sin T sama dengan X per A. Atau untuk mendapatkan T-nya, ya kita komposisikan dengan sin min 1. Kiri kanan, kirinya sin min 1 dari sin T adalah T. Ini sin min 1. Min 1 dari X per A gitu ya. Oke. T-nya dapat. Kemudian mana lagi yang ada T-nya ini? Sin T. Sin T dari sini, X per A. Cos T gimana? Nah, ini kita gunakan gambar segitiga siku-siku. Sin T, jadi sudutnya T. Sin T itu X per A, berarti ini X, ini A. Sehingga sisi yang bawah bisa kita hitung, yaitu akar A kuadrat min X kuadrat. Sehingga dari sini saya dapatkan cos T. Ingat kita tadi menghitung cos T ini. Cos T. Lihat aja dari segitiga siku-siku itu, yaitu A kuadrat, akar A kuadrat min X kuadrat dibagi A gitu ya. Oke, ini kita gantikan semua. Ya. T-nya sin min 1X per A. Sin T-nya X per A. Cos T-nya akar A kuadrat min X kuadrat dibagi A. Nah, ini semua sudah dalam X. Beres. Gitu ya. Ya, hanya ini dicoret aja yang bisa dicoret. Oke. Berikutnya kita bahas contoh yang B. Nah, tentukan integral ini. Kembali ini bentuknya adalah apa? A kuadrat min X kuadrat.
Jadi substitusinya mirip dengan contoh sebelumnya. Substitusi X sama dengan 2 sin T. Kenapa memilih 2 sin T? Supaya ini menjadi 4 sin kuadrat. Nah, oke. Kemudian T-nya kita batasi supaya sin ini punya inverse. dx, seperti tadi kita hitung dx-nya hubungan dengan dt-nya. Kemudian akar ini kita jabarkan menjadi ini. Nah, 4-nya dikeluarkan menjadi 4 1 min sin kuadrat. 1 min sin kuadrat itu cos kuadrat. Keluar menjadi mutlak. Tetapi karena sudutnya di sini, cos selalu positif. Sehingga mutlaknya bisa hilang. Nah, kita tulis ulang ini dan kita hitung. Akar ini tadi menjadi 2 cos T. X kuadratnya dari sini 4 sin kuadrat T. dx-nya 2 cos T dt. Kemudian kita sederhanakan. Coba ini menjadi kotangen kuadrat T. Nah, kotangen pangkat N kita udah punya tekniknya. Yaitu diubah menjadi sekan kuadrat min 1. Kosekan kuadrat min 1. Ini kotangen. Nah, kosekan kuadrat adalah turunan dari kotangen. 1 ya T saja. Ya. Oh ya, ada tanda minusnya ya. Min kotangen. Nah, setelah itu kotangen T kita hitung. Kembali kita bikin segitiga dari sini. Ini kita bikin segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku. Katakan T-nya ini sin T. Ini dari sini sin T X per 2. X per 2. Ini menjadi 4 min X kuadrat. Dengan demikian, kotangen T itu adalah kotangen ini dibagi ini ya. Ini dibagi ini. Oke. Jadi akar 4 min X kuadrat dibagi X. Kemudian T-nya sendiri dari sini. T adalah inverse sinus dari X per 2. Beres. Kemudian kita lanjut ke contoh berikutnya. Yang C. Kita lihat ya. Nah, ada bentuk ini. Meskipun 3 bentuk yang di slide-nya nggak hafal, kita bisa mengira-ngira. Supaya bisa keluar akar, ya X-nya pasti 3 tangen T. Kenapa? Karena nanti ini menjadi 9 tangen kuadrat. 9-nya keluar, tinggal 1 tambah tangen kuadrat. 1 tambah tangen kuadrat menjadi sekan kuadrat. Oke, kita lihat. Nah, 3 tangen T. Tangen supaya punya inverse, sudutnya harus di sini. Ini penting disebutkan ya. Oke, kita cari dx-nya. Dx ini kita turunkan menjadi 3 sekan kuadrat T dt. Kemudian akar ini kita uraikan. X kuadratnya menjadi 9 tangen kuadrat. 9-nya keluarkan menjadi 1 tambah tangen kuadrat. Itu adalah sekan kuadrat. Oke.
kemudian keluar menjadi mutlak ini, dan kembali kalau sudutnya di kuadran 4 dan 1, sekan itu selalu non-negatif karena 1 per cos. Ini non-negatif, maka mutlaknya bisa hilang. Oke, ini kita sekarang hitung. dx-nya tadi menjadi 3 sekan kuadrat T dt, akarnya menjadi 3 sekan T. Oke, sederhanakan. Nah, integral sekan itu sudah dibahas di awal bab teknik pengintegralan waktu pakai substitusi. Boleh langsung dipakai ln sekan tambah tangen mutlak ya. Nah, kembalikan ini ke X. Tangen T, ini yang ini dulu, tangen T itu adalah X per 3. Sekan T gimana? Kita gambar lagi. Segitiga, siku-siku. Ini. Dari sini, tangen T adalah X per 3. Kalau ini T-nya, tangen itu adalah ini, X per 3. Sehingga ini menjadi 9 ditambah X kuadrat. Nah, sekan itu 1 per cos. Kalau cos itu 3 dibagi sisi miring. Kalau sekan sisi miring dibagi 3. Yaitu akar 9 tambah X kuadrat bagi 3. Akar 9 tambah X kuadrat bagi 3 ini. Tangen T dari sini, X per 3. Begitu. Selanjutnya kita akan bahas soal nomor D. Nah, soal nomor D ini kalau kita lihat yang di bawah akar tidak kelihatan langsung berbentuk salah satu dari 3 ini. Tetapi dengan mengkuadratkan sempurna nanti ini akan terlihat menjadi salah satu bentuk yang 3 di atas ya. Oke, kita lihat. Nah, ini caranya kita kuadratkan sempurna. Seperti ini. Ini menjadi X kuadrat ditambah 1 pangkat 2. Ini ada kelebihan 1 kuadrat nanti. Jadi ini 26-nya berubah menjadi 25. Nah, selanjutnya ini kita substitusi X tambah 1-nya sama dengan 5 tangen T. Tujuannya apa? Coba kita lihat di bawah. 5 tangen T. Tentunya dengan substitusi ini kita batasi T-nya di sini supaya tangen memiliki inverse. Nah, dengan sebelumnya dx dulu kita hitung. Dx ya 5 sekan kuadrat T turunan tangennya. Nah, kita lihat bentuk akarnya. Dengan substitusi di atas maka menjadi ini X plus 1 kuadratnya. 25-nya bisa keluar, tinggal tangen kuadrat tambah 1. Tangen kuadrat tambah 1 adalah sekan kuadrat. Ini bisa keluar menjadi mutlak 5 sekan T. Nah, bila sudutnya di sini kita tahu bahwa sekan selalu positif. Jadi, tanda mutlaknya bisa dihilangkan karena sudah selalu positif. Maka integral ini kita ganti dalam variabel T. Bawahnya akarnya menjadi 5 sekan T ini. Kemudian dx-nya menjadi 5 sekan kuadrat T. dt. Kita sederhanakan. Integral sekan boleh dipakai langsung adalah ln sekan tambah tangen. Ya. Nah, tangen T bisa kita hitung dari sini. X tambah 1 dibagi 5.
Sekannya gimana? Kembali kita gunakan pertolongan segitiga siku-siku. Ini sudutnya T. Dari hubungan di atas ini, tangen T adalah X tambah 1 per 5. Jadi, X tambah 1 per 5 gitu ya. Itu tangen sudut T. Sisi miringnya menjadi X tambah 1 pangkat 2 ditambah 25. Dengan demikian sekan T, sekan adalah 1 per cos. Kalau cos itu adalah 5 dibagi akar ini, sekan dibalik akar ini dibagi 5. Sehingga kita peroleh ini. Ya, tangannya tadi dari sini. Oke, itu pembahasan soal nomor D. Berikutnya kita bahas soal nomor E. Ini mirip dengan yang D. Ya. Coba kita lihat. Nah, ini kembali kita buat menjadi kuadrat sempurna. Menjadi ini. Oh, 2x-nya kemana ya? Ada salah. Ini harusnya 2x tetap. Nah, dari sini kita substitusi kayak tadi. X plus 1-nya 5 tangen T. Ini juga 2x-nya jangan diubah-ubah. Oke, ini di substitusi ini. Maka dx-nya menjadi ini. Ini kembali 2x. Maka integral ini berubah menjadi, ini tiap halaman jadi salah ya. Akarnya berubah menjadi seperti sebelumnya. Ini menjadi ini. Ini tiap klik saya harus perbaiki. Keluar akar. Kemudian karena sudutnya di sini tadi selalu positif, mutlaknya bisa hilang ya. Oke. Nah, maka integralnya berubah menjadi 2x. Kita hitung dari sini x-nya. Ini tadi, 2x ya. Ini x-nya itu adalah 5 tangen T. Ini satunya pindah ke kanan, dikurangi 1. Dikali 2, karena 2x, 2x ini ya. Kemudian bawahnya akar ini menjadi 5 sekan T. dx-nya berubah menjadi 5 sekan kuadrat T. Oke, ini kita kalikan satu per satu. Yang suku pertama, ini saya perbaiki dulu. Nah, 2 kali 5, 10. Ini 5 dan 5 dicoret. Sekan kuadrat dibagi sekan tinggal sekan, jadi tinggal tangan kali sekan. Ini ya. Kemudian suku yang kedua, 5-nya habis. Sekan kuadrat dibagi sekan, tinggal sekan saja. Ini ada 2 di depannya. Oke. Nah, sekan tangan adalah turunan dari sekan ya. Sedangkan sekan integralnya adalah tadi di soal sebelumnya. Itu ln sekan tambah tangen. Nah, tinggal dikembalikan sudutnya. Seperti yang lalu-lalu. Saya gambar segitiga siku-siku. Ini sudutnya T. Dari sini, tangen T adalah X tambah 1 per 5. X tambah 1 per 5 itu tangen. Ini akar X tambah 1 kuadrat ditambah 25. Oke, dengan demikian sekannya adalah 1 per cos.
ini akar dibagi 5. Tangannya tinggal dari sini, X tambah 1/5. Mau dari sini juga boleh, tangannya X tambah 1/5. Oke. Sebagai contoh terakhir, kita akan bahas soal nomor F. Nah, soal nomor F ini ada bentuk X kuadrat min 1. Jadi, bisa kita pikirkan bahwa substitusinya pasti X sama dengan sekant T ya. Supaya menjadi sekant kuadrat min 1 itu adalah tangen kuadrat. Bisa keluar akar. Coba kita lihat. Nah, ini udah langsung substitusinya X sekant T. Nah, sekant supaya punya inverse, sudutnya harus di sini. Kalau lupa dilihat kembali waktu pembahasan fungsi inverse trigonometri. Nah, kemudian dx-nya turunan sekant adalah sekant kali tangen. Kemudian akarnya kita olah. Bentuk akar ini menjadi akar tangen kuadrat. Akar dari sebuah bilangan adalah mutlak ini. Nah, di sini sedikit masalah. Karena kalau sudutnya di kuadran 1 dan di kuadran 2, tangen bisa positif, bisa negatif. Jadi sementara saya biarkan aja dulu. Nggak bisa dihilangkan mutlaknya. Oke. Kemudian jangan lupa, kalau ada batas, kita substitusi batasnya. Kalau X-nya min 2, ini min 2, berarti sekant T min 2. Atau cos T 1/min2. Ya, saya tulis sekant T sama dengan min 2. Atau cos T sama dengan sepernya. Min setengah. Sepernya. Jadi T-nya adalah, kalau dihitung, sudutnya harus jatuh di sini ya. Berarti kalau cosnya negatif ada di kuadran 2. Yaitu sudutnya 2/3 pi. Satu lagi yang min 1, sekant T sama dengan min 1. Cos T sama dengan 1/min1 ya min 1. Nah, cos T-nya min 1, kita harus ngambilnya di sudut sini. Maka didapatlah sudutnya pi ya. Ini cos T min 1 itu di, kalau T-nya sama dengan pi. Nah, maka integral ini berubah menjadi, kita lihat akar ini tadi mutlak tangen T. X pangkat 3 ini sekant pangkat 3. dx-nya ini sekant kali tangen dt. Nah, kita lihat ini sudutnya ada di kuadran 2. Kalau di kuadran 2, tangen selalu negatif. Nah, jadi bisa kita buka mutlaknya. Tetapi karena yang di dalam mutlak ini negatif, saat dibuka dikasih tanda minus. Ini minus tangen. Ya. Oke. Ini bentuknya kita sederhanakan dulu. Kita tulis aja ini sin per cos. Ini 1/cos pangkat 3. Ini 1/cos, ini sin per cos. Kalau disederhanakan didapatlah ini. Udah saya hitung ya. Oke, ini udah mudah. Sin kuadrat udah ada metodenya. Diubah menjadi setengah min setengah cos 2T. Integralkan. Masukkan saja langsung batasnya, nggak usah dikembalikan lagi ke X. Karena ini udah batas dalam T. Waktu kita substitusi. Oke, masukkan. Tinggal hitung.
Beres ya. Oke.